Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Aziza dengan NPM 22111011145. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 8, yaitu tentang menggunakan IT untuk koordinasi dan kontrol. Di sini saya mempresentasikan bab 8 ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah desain organisasi yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Ayi Ahadiyat SEMBA. Jadi presentasi ini nantinya akan membahas peran penting IT dalam koordinasi dan kontrol organisasi. Maka kita akan menjelajahi bagaimana IT dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan efisiensi. Tujuan kita di sini adalah memahami dampak strategis dan implementasi IT yang efektif. Nah, selanjutnya di sini ada evolusi teknologi informasi. Jadi evolusi teknologi informasi ini sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Tahapan evolusi IT ini ada 4, yaitu sistem manual, komputerisasi, jaringan, dan cloud computing. Jadi teknologi informasi ini mengalami perkembangan pesat sepanjang sejarah. Nah, perkembangan ini membawa dampak yang signifikan terhadap cara organisasi bekerja dulu. Jadi organisasi ini menggunakan sistem manual yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Kemudian muncullah komputerisasi yang meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Nah, selanjutnya ini ada jaringan komputer. Jaringan komputer ini memungkinkan berbagi informasi secara real time ya antar bagian organisasi, teman-teman. Jadi saat ini cloud computing itu memberikan fleksibilitas dan akses terhadap sumber daya IT-nya secara online. Jadi perkembangan teknologi IT ini terus berlanjut dan kemungkinan akan terus mengubah cara organisasi bekerja di masa depan. Sebenarnya dampak IT banyak ya. Jadi IT itu bisa meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional tadi, terus sistem ERP. Nah, sistem ERP ini apa? Sistem ERP ini contoh penting dalam manufaktur. Lalu statistiknya itu menunjukkan peningkatan efisiensinya itu sebesar 25%. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang informasi untuk pengambilan keputusan dan kontrol. Di sini ada 3 sistem. Yang pertama sistem DSS, ada model umpan balik, dan ada sistem MCS. Kalau sistem DSS ini mendukung pengambilan keputusan, tetapi kalau model umpan balik ini proses penerapan dalam organisasi. Lalu muncul sistem MCS, ini tujuan dan komponen utamanya. Jadi penggunaan dashboard itu untuk memantau KPI atau Key Performance Indicator secara real time. Nah, DSS ini membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi sebenarnya IT itu berperan penting ya, terutama dalam menyediakan informasi yang akurat, terus lengkap, itu untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Nah, kalau sistem DSS ini merupakan kepanjangan dari Decision Support System. Ini alat yang bermanfaat untuk membantu manajer dalam menganalisis data dan membuat keputusan tetapi berdasarkan fakta. Nah, sistem DSS ini tujuannya memberikan informasi yang relevan dan bersih untuk membantu manajer mengambil keputusan. Contohnya apa? Contohnya misalnya perusahaan retail. Nah, retail ini kan menggunakan DSS ya, karena untuk menganalisis data penjualan, pola perilaku pelanggan, dan tren pasarnya. Jadi informasi dari sistem DSS ini bisa membantu manajer nih untuk menentukan produknya yang akan dipromosikan, terus menetapkan harganya, dan menentukan strategi promosinya tuh mau gimana. Next slide kita akan membahas tentang tingkat dan fokus sistem kontrol. Nah, di sini ada 4 tingkatan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal, dan perspektif pembelajaran. Perspektif keuangan kita bisa lihat di gambar di samping, ada finansial, ada customer, ada internal, dan ada learning and grow. Jadi kalau perspektif keuangan ini yaitu mengukur kinerja keuangan. Kalau perspektif pelanggan, customer, itu fokusnya kepada kepuasan dan retensi pelanggan.
Tapi kalau perspektif internal, ini adalah efisiensi proses internal. Dan perspektif pembelajaran atau learning and grow, ini adalah inovasi dan pertumbuhan. Jadi, ini merupakan balance scorecard ya, yaitu kinerja secara holistik. Contohnya seperti apa? Implementasi di perusahaan telekomunikasi. Kita juga bisa membahas perbedaan antara kontrol perilaku dan hasil. Contohnya, tadi seperti perusahaan telekomunikasi menggunakan balance scorecard kan. Untuk memantau apa? Memantau kinerja tadi. Kinerjanya seperti apa? Seperti penjualan, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan inovasi produk. Dengan memantau kinerja dari berbagai perspektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol perilaku vs hasil studi kasus. Nah, kalau kontrol perilaku ini memantau aktivitas karyawan, memastikan kepatuhan terhadap standar. Tetapi kalau kontrol hasil itu lebih berfokus kepada pencapaian target atau evaluasi berdasarkan hasil akhir. Contohnya apa? Contohnya eBay. eBay ini menggunakan kontrol hasil untuk kinerja penjual. Kalau Best Buy ini menggunakan kontrol perilaku untuk layanan pelanggan. Jadi sebenarnya sistem kontrol itu bisa dibedakan menjadi dua jenis ini. Nah, kalau kontrol perilaku kan tadi lebih fokus kepada aktivitas karyawan. Kalau hasil kepada pencapaian target. Nah, contohnya seperti eBay dan Best Buy. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menambahkan nilai strategi dengan IT. Nah, di sini ada internet, ada web 2.0, dan manajemen pengetahuan. Jadi kalau internet ini kan komunikasi internal dan berbagi informasi. Tapi kalau web 2.0 ini adalah kolaborasi dan informasi. Kalau web 2.0 ini memfasilitasi kolaborasi dan inovasi, statistik menunjukkan peningkatan inovasi sebesar 15% setelah implementasi manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan itu adalah proses dan manfaat sistem manajemen pengetahuan. Jadi IT itu tidak hanya menunjang koordinasi dan kontrol, tetapi juga bisa ditambahkan nilai strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, intranet ini adalah memudahkan kita komunikasi internal dan berbagi informasi antar bagian. Kalau web 2.0 ini memfasilitasi kolaborasi dan inovasi antar karyawan. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya perusahaan manufaktur. Itu kan menggunakan sistem manajemen pengetahuan ya untuk menyimpan dan berbagi informasi teknis dan prosedur kerja antar karyawan. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan efisiensi kerja, terus mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Jadi, perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP itu Enterprise Resource Planning ini. ERP, perencanaan sumber daya perusahaan, ini merupakan sistem IT yang mengintegrasikan data dari berbagai organisasi, contohnya seperti keuangan, produksi gudang, dan SDM. Nah, ERP ini untuk apa sih? ERP ini membantu perusahaan itu untuk mengelola data secara terpusat, terus meningkatkan operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi yang pertama ada data. Jadi dari data nanti diolah atau dikelola, lalu selanjutnya itu meningkatkan efisiensi operasionalnya. Lalu tahap ketiga yaitu keputusan, maka diambil keputusan yang lebih baik. Nah, ERP ini mengintegrasikan data dan meningkatkan efisiensi operasional. Ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, contohnya seperti SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics. Kalau kita lihat kepada kesimpulan, yaitu pada kesimpulannya, jadi IT ini merupakan mesin penggerak lah, koordinasi dan kontrol dalam organisasi modern.
kalau implementasi IT yang efektif itu dapat memberikan dampak strategi yang signifikan bagi organisasi, penting untuk terus mengembangkan pemahaman tentang IT dan menerapkannya secara strategis dalam organisasi. Jadi kita perlu mengingat bahwa IT itu merupakan aset berharga yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan organisasi agar lebih baik lagi, organisasi lebih efisien, organisasi lebih fleksibel. Jadi implementasi IT itu cukup efektif untuk memiliki implikasi strategis yang signifikan. Jadi kita harus terus mengembangkan pemahaman tentang IT. Telah berakhir presentasi materi dari bab 8 kita, yaitu pembahasan tentang IT ya. Kita tadi membahas tentang penggunaan IT untuk koordinasi dan kontrol dalam sebuah perusahaan. Semoga teman-teman bisa memahami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.